Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, udah 4 minggu kita tidak ketemu. Semoga semua sehat-sehat. Kami hamba-hamba Tuhan juga sehat. Ya. Lewat kesempatan ini saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan saudara dalam mendukung Baksos kita ya. Untuk ojol ya, dan juga kunjungan ke rumah sakit sekitar Dayakolot, Soreang dan Majalaya. Puji Tuhan kita tetap dapat melayani dengan keadaan terbatas selagi ada kesempatan. Nah saudara, bersama dengan seluruh hamba Tuhan dan majelis, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Ini mungkin pengalaman pertama kita merayakan Paskah dalam bentuk ibadah yang terbatas. Tidak secara bersama-sama di gedung gereja. Tetapi biarlah keterbatasan ini tidak menghalangi kita untuk bersyukur dan bersukacita atas kemenangan Kristus. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, pesan kebangkitan Kristus bagi orang yang terkulai. Mari kita berdoa, mohon kekuatan pertolongan Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami sungguh bersyukur, kami masih punya kesempatan beribadah meskipun secara online. Kami berdoa biarlah ya Tuhan kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan kami diteguhkan dan dikuatkan untuk kuat menghadapi apapun juga di tengah-tengah segala tantangan dan kesulitan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus 16 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini, lihat. Inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, patah hati yang disebabkan karena meninggalnya orang-orang yang dikasihi tentu membuat mereka yang ditinggalkan mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Saudara, berdasarkan penelitian ternyata hal tersebut tidak hanya menyebabkan secara sakit secara emosional, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik. Apalagi kematian bagi pasangan yang secara mendadak menyebabkan resiko mengalami detak jantung yang tidak teratur. Nah saudara, saya membaca ya majalah Odi mencatat 9 kisah kehilangan orang-orang yang terkasih. Tetapi lewat kesempatan ini saya hanya kutip 3. Yang pertama, kesedihan seorang ayah yang kehilangan 3 anak perempuannya. Matthews Badger bersedih hati karena 3 anak perempuannya tewas dalam peristiwa kebakaran di hari Natal tahun 2011. Kemudian dia sendiri meninggal pada Februari 2017 dalam usia 51 tahun. Saudara, kematian Matthews Badger ini saudara diumumkan oleh Lily Sarah Grace Fund, organisasi yang didirikan oleh Badger untuk mengenang kematian putri-putrinya. Di sana dia berkata, saya pikir rasa kehilangan itu tidak akan bisa pergi. Ini merupakan akhir hidupku. Ada lagi saudara, seorang ayah bunuh diri setelah anaknya meninggal.
Pada tahun 2011 seorang ayah bernama Sunil Sambi memutuskan bunuh diri dengan sengaja. Dia mengemudikan mobilnya berlawan arah di jalan tol dan mengakibatkan kecelakaan. Saudara, keputusan itu dipicu karena apa? Karena dia mengalami anaknya Dev itu meninggal dengan tragis dalam kecelakaan mobil yang dikendarai oleh istrinya di jalan tol yang sama hanya beberapa jam sebelumnya. Yang ketiga saudara, Dok Fruti. Pada tahun 2015 kehilangan kedua orang tuanya. Mereka meninggal dalam waktu yang sama dengan selisih waktu 1 jam. Papanya yang bernama Richard saudara meninggal karena serangan jantung saat berada di rumah sakit. Tak lama kemudian setelah itu mamahnya yang bernama Joan saudara meninggal juga karena serangan jantung. Saudara, kedua orang tuanya itu sudah menikah kurang lebih selama 56 tahun. Saudara Fruti mengagumi orang tuanya sehingga dia menulis di Facebooknya saudara, dia katakan mereka pernah mengatakan Anda bisa mati karena patah hati dan saya percaya akan hal itu. Saudara, dari kisah ini menyatakan kepada kita kematian orang yang kita kasihi, orang yang kita andalkan, sering mengakibatkan kesedihan, keputusasaan dan penyesalan karena yang meninggal tidak bisa bangkit lagi. Dan saudara, saya mengingat itu juga yang terjadi 2001 waktu mama saya dipanggil Tuhan. Waktu itu saya merasa dunia gelap. Mama sudah meninggal dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang dirasakan dan dialami para murid Tuhan Yesus. Karena mungkin mereka lupa atau tidak percaya, Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakan dia memang mati, tetapi dia akan bangkit. Akan tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Dia bangkit, dia hidup kembali. Sehingga kematian di salib bukan akhir segalanya. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus di hari Paskah mengubah keyakinan, pemikiran orang tentang Tuhan. Karena apa saudara? Kebangkitan Kristus justru memberikan pesan penting bagi orang-orang yang kehilangan, bagi orang-orang yang terkulai. Setidaknya saudara membawa 2 pesan. Yang pertama, kebangkitan Kristus membawa harapan. Saudara, tadi kita baca di dalam Markus 16 ini saudara, pada waktu itu para wanita itu berjalan pagi-pagi sekali di Minggu Paskah. Mereka berjalan menuju kuburan. Mereka sengaja pagi-pagi, mungkin karena takut ketahuan. Ataupun mereka mungkin semalaman tidak bisa tidur. Mereka berjalan terkulai. Mereka sedih, putus asa, bingung karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah perjumpaan dengan mayat Yesus dan bagaimana membuka batu yang sangat besar itu. Saudara, mereka tidak berharap kuburan itu kosong. Karena apa saudara? Mereka ingin membasuh tubuh Yesus yang sudah dingin itu dengan minyak hangat, mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang Bapa waktu ini memberikan alasan bagi mereka, yang memberikan mereka harapan. Tapi saudara ingat, pada waktu itu mereka lunglai saudara, mereka terkulai. Bukan harapan berjumpa dengan Kristus yang bangkit, tetapi yang menuntun mereka ke sana, mereka ingin melakukan sesuatu saat yang terakhir untuk mengurapi mayat Tuhan Yesus. Saudara, bukan harapan yang membawa mereka, tetapi sebuah pengabdian. Pengabdian yang murni. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Saudara, apa yang dapat Tuhan Yesus berikan? Apa yang dapat diberikan oleh orang mati? Saudara, wanita-wanita ini tidak pergi untuk menerima, tetapi mereka pergi untuk memberi. Meskipun Tuhan mereka telah mati, tetapi mereka berusaha untuk melayani. Saudara, kita tahu Bapa memperhatikan apa yang dilakukan oleh
para wanita itu. Saat mereka berpikir mereka sendirian saudara. Ayat 3 mengatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, perempuan-perempuan ini mengira perjalanan mereka tidak diperhatikan. Mereka salah saudara. Allah tahu. Dia menyaksikan mereka berjalan. Dia sedang mengukur langkah-langkah mereka. Dia sedang tersenyum dan senang dengan apa yang mereka lakukan. Dia sudah mempersiapkan kejutan untuk mereka. Pemandangan yang sedang menanti kedua wanita itu saudara. Saat mereka putus asa, saat mereka terkulai. Ayat 4 mengatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Kalau kita bandingkan dalam catatan Matius, saudara, Matius 28 ayat 2 mengatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Saudara, mengapa malaikat itu memindahkan batu besar itu? Untuk siapa dia menggulingkan batu itu? Untuk Tuhan Yesus? Saudara, mungkin itulah yang sering kita pikirkan. Dan saya juga pernah berpikir demikian. Kita berasumsi bahwa malaikat itu menggulingkan batu itu sehingga Tuhan Yesus dapat keluar. Saudara, batu itu digulingkan bukan supaya malaikat itu bisa masuk kubur untuk membangkitkan Tuhan Yesus. Saudara, apakah batu itu harus pindah untuk Tuhan bisa keluar saudara? Apakah Allah harus ditolong? Apakah penakluk kematian begitu lemahnya sehingga dia tidak bisa mendorong sebuah batu yang besar sekalipun? Lalu saudara, untuk siapa batu itu dipindahkan? Saudara, kalau kita meneliti apa yang ditulis oleh Markus 16 ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Saudara, dengarkan apa yang dikatakan malaikat. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, batu itu dipindahkan bukan untuk Yesus, tetapi untuk para wanita itu. Bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar saudara, batu itu dipindahkan. Tetapi supaya wanita-wanita itu bisa masuk. Saudara, Maria menatap Salome. Dan kembali mereka saling menatap dan mereka punya semangat baru. Gairah mereka yang lama mulai membara, tiba-tiba mereka bisa bermimpi lagi. Karena apa? Tuhan mereka bangkit. Saudara, kisah tentang para wanita yang terkulai, yang putus asa. Mereka hanya menjalani hidup seadanya, sebisanya. Mereka hanya punya satu tujuan, mau meminyaki Yesus yang sudah mati di kubur. Mereka menjalani hidup yang mengalir seadanya. Enggak punya mimpi, enggak punya keinginan, usaha lebih baik gimana nanti. Atau paling buruk saudara, mereka mengakhiri hidup mereka. Tetapi saudara, justru mereka orang-orang yang mendapat pesan khusus yang memberikan harapan. Waktu mereka bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Waktu mereka menemukan kubur Yesus itu sudah kosong. Saudara, kebangkitan Kristus sungguh memberikan harapan baru bagi orang-orang yang terkulai. Yang kedua saudara, pesan kebangkitan itu memberi kesempatan yang kedua. Saudara, tentu kita ingat dengan Petrus. Dia yang mengacungkan pedang dan menyangkal Tuhan Yesus. Sang rasul yang 1 menit bangga saudara, dan 1 menit berikutnya itu berlari saudara ketakutan. Dia tertidur sedang seharusnya dia itu berdoa. Dia menyangkal padahal seharusnya dia membela. Dia menghardik ketika seharusnya dia menghibur. Dia kabur ketika seharusnya dia tinggal. Saudara tentu ingat
Petrus sebagai orang yang lari. Tetapi apakah kita juga ingat Petrus sebagai orang yang kembali dan mengaku salah? Saudara, seharusnya kita ingat. Saudara, bagaimana penulis Perjanjian Baru mengetahui dosa Petrus? Kalau kita tahu Markus itu sumbernya adalah Petrus. Siapa yang menceritakan tentang pengkhianatannya? Dan lebih penting saudara, bagaimana mereka tahu sampai detil. Siapa yang memberitahukan tentang gadis di pintu gerbang dan prajurit-prajurit yang menyalakan api? Bagaimana Matius tahu bahwa logat Petrus itu membuat orang curiga kepadanya? Bagaimana Lukas mengetahui tentang pandangan Tuhan Yesus yang mendalam kepada Petrus? Saudara, siapa yang menceritakan kepada keempat penulis Injil mengenai ayam berkokok dan air mata yang mengalir? Saudara tentu mengatakan Roh Kudus. Saudara, memang bisa saja. Bisa saja keempat penulis mengetahui mengenai saat itu karena diilhami oleh Roh Kudus. Saudara, atau tanpa mengurangi pekerjaan Roh Kudus dalam diri penulis Injil, saudara, mereka para penulis itu masing-masing mendengar tentang cerita pengkhianatan itu. Karena apa? Pengakuan yang jujur dari Petrus. Petrus menyerahkan diri. Petrus memang melarikan diri. Tetapi dia berhenti dan berpikir. Di suatu saat dalam bayangan gelap kota Yerusalem, dia berhenti. Dia berlutut. Dia menutup mukanya dengan tangan dan dia menyerah. Saudara, akan tetapi dia tidak hanya menyerah. Dia membuka diri, dia kembali ke ruangan atas tempat Yesus pernah memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur. Saudara, kita bisa bayangkan, mungkin pada saat itu dia berdiri di pintu seluruh tubuhnya yang besar itu dan tegap mengisi lubang pintu itu dan mengatakan, sahabat-sahabatku, ada yang harus kuceritakan kepada kalian. Biar hatiku lapang. Dan mereka pun mendengar tentang api itu dan tentang penyangkalan dia di hadapan orang-orang yang bertanya pada saat itu. Serta dia menceritakan tentang pandangan Tuhan Yesus kepadanya. Saat itulah saudara, mereka mendengar pengakuan tentang mulut yang mengumpat, tidak mengenal Kristus, dan tentang ayam yang berkokok. Saudara, begitulah para murid mendengar seluruh pengakuan Petrus. Saudara, kenapa bisa terjadi? Mengapa Petrus bisa berubah? Karena apa saudara? Karena kesempatan kedua. Petrus adalah orang yang tidak tahan untuk diam. Ketika namanya secara khusus disebut di dalam ayat 7 saudara, di sana dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, dia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, Petrus yang terkulai, sangat gelisah, sangat berdosa, merasa sudah dibuang, merasa pintu sudah tertutup. Tapi saat mendengar ada pesan khusus dari Kristus yang bangkit, Petrus bergairah lagi. Saudara, dia dapat mengatakan, oh Tuhan masih memperhatikan dan mengingat aku. Tuhan benar-benar tidak marah lagi. Aku masih diberikan kesempatan. Aku benar-benar sudah diampuni. Semua ini memberikan dia gairah yang baru. Memberikan dia keberanian. Tuhan Yesus yang pernah dia sangkal 3 kali masih ingat Petrus. Memberi kesempatan yang kedua. Makanya saudara, mendengar berita bahwa kuburan Tuhan Yesus sudah kosong, siapa yang nomor 1 keluar dari ruangan? Petrus. Ketika terdengar berita bahwa Tuhan Yesus hadir di pantai, siapa yang nomor 1 keluar dari kapal? Petrus. Dia berlari, hanya kali ini dia berlari ke tempat yang tepat. Saudara, kesempatan kedua lah. Pengampunan yang tuntaslah yang membuat Petrus punya keberanian mengaku dan kembali melayani. Saudara, hanya 50 hari setelah menyangkal Kristus, Petrus berkhotbah tentang Kristus. Petrus memaki Tuhannya pada hari Jumat Agung.
Saudara, apa yang membuat dia berubah dari pengkhianat menjadi pengkhotbah? Kesempatan kedua, pengampunan yang tuntaslah yang sudah dimulai setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Di sana dikatakan sementara dia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Mata Yesus tidak menuduh Petrus, tetapi mata yang memberikan pengampunan dan kesempatan. Itulah titik awal penyesalan Petrus dan diteguhkan saat Kristus bangkit. Pesan khusus untuk Petrus itulah yang membawa kepadanya perubahan hidup untuk setia sampai akhir, melayani sampai tuntas. Dia buktikan sampai kematian dia itu disalib terbalik. Saudara dikasih Tuhan, kesempatan kedua, pengampunan tuntas dari Tuhan membawa Petrus untuk melayani Kristus yang bangkit itu secara tuntas. Habis-habisan memberitakan tentang Kristus. Bagaimana dengan saudara? Mari di peringatan kebangkitan Kristus ini kita diingatkan, kita diteguhkan. Pesan itu bukan hanya untuk para wanita yang terkulai, tapi pesan itu juga untuk kita. Pesan itu juga bukan hanya untuk Petrus yang merasa tidak layak berdosa, tetapi pesan itu juga bagi kita, memberikan kita kesempatan baru. Mari saudara, saya mengajak kita untuk berdiam diri, kita tunduk kepala, kita merenungkan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Engkau